Chapter 1571, Arouse. Meskipun klan kera raksasa Titan sangat kuat, mereka tidak kaya. Mereka tidak memiliki metode khusus yang dapat digunakan untuk mendatangkan penghasilan reguler. Sehingga mereka hanya bisa mengandalkan akumulasi berkelanjutan. Dalam masyarakat modern, status dan pengaruh para guru jiwa tidak lagi sebesar di zaman kuno. Teknologi jiwa telah memecahkan sebagian besar masalah sementara Misha tidak lagi eksklusif bagi para penguasa jiwa. Orang biasa juga bisa menjadi Master Misha dengan pelatihan yang tepat. Selain itu, silsilah kera raksasa Titan dengan kokoh berdiri untuk kehormatan mereka dan menolak untuk digunakan oleh orang lain. Akibatnya, klan itu tidak kaya. Meskipun klan telah menumbuhkan klan dengan berbagai subprofesi, pemikiran untuk menumbuhkan Saint Craftsman tidak terpikir oleh mereka. Bahkan kepala klan saat ini, Batas Douluo Yuanen Zentian, hanya memiliki baju perang pertempuran 3 kata. Selain itu, dia terlalu malu untuk melepaskan baju besinya karena domainnya hanya memiliki diameter 10 meter. Itu jauh lebih rendah daripada 2 orang muda sebelum dia. Adapun sisa klan, hanya saudara laki-laki Yuanen Tiandang dan Yuanen Tianxiang yang memiliki pakaian perang 3 kata. Yang keduanya memiliki kualitas lebih rendah daripada milik ayah mereka. Tidak ada anggota klan lain yang memiliki armor perang 3 kata. Tang Sek Master. Jika apa yang Anda katakan itu benar maka saya bersedia menerima tawaran dan pergi ke akademi. Lagi pula, tidak banyak yang bisa kulakukan di klan. Merupakan upaya yang luar biasa untuk mengajar dan mendidik siswa. Seorang pria tua yang tinggi dan sangat berotot datang mendekat. Menilai dari penampilannya, dia seusia dengan Yuanen Zentian. Namun, ia tampak dalam keadaan sehat dan aktif. Dia berjalan ke sisi Yuanen Zentian. Kakak sulung, aku juga tidak punya banyak hal untuk dilakukan di klan kami. Tolong biarkan aku pergi. Saya benar-benar ingin mengetahui bagaimana rasanya memiliki baju tempur pertempuran 3 kata. Lagi pula, tidak ada salahnya menjadi guru di Shrek, kan? Saudara ketiga, Yuanen Zentian berbicara dengan senyum pahit. Ini salahku karena menjadi penatua klan yang tidak kompeten. Yuanen Tianxiang akan berbicara setelah mendengar kata-kata paman ketiganya. Tetapi Yuanen Zentian membuatnya diam dengan mengangkat tangannya. Yuanen Zentian memandang ke arah Tang Wulin dengan tatapan terbakar. Saya percaya bahwa Akademi Shrek menyimpan rahasia untuk menciptakan armor perang 3 kata. Tetapi dalam hal armor 4 kata, bagaimana Anda akan menjelaskan itu? Master Sekte Tang. Dalam persepsinya sebelumnya, dia melihat Tang Wulin sebagai junior bahkan lebih. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus memperlakukannya seperti itu setelah mendengarkan kata-katanya. Pria muda ini adalah Master Sekte Tang Sekte dan pemimpin Akademi Shrek. Tang Wulin berkata, saya pasti akan bisa melakukan apa yang saya janjikan. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, Senior. Yuanen Zentian berbicara dengan ketidakpastian. Aku tidak meragukan hubungan antara Akademi Shrek dan pengrajin suci Zhenhua. Hanya saja kami mendengar bahwa pengrajin suci baru saja jatuh sakit. Akankah dia masih bisa memalsukan baju perang 4 kata lengkap? Selain itu, kita tentu bukan satu-satunya yang ingin membuat baju besi 4 kata. Terus terang, kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk sejalan karena kurangnya sumber daya kami. Dia telah membuat niatnya sangat jelas. Sederhananya, mereka tidak memiliki persyaratan untuk membuat baju besi seperti itu. Tetapi bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana mungkin? Xie menggaruk kepalanya dan tersenyum dalam upaya untuk membuat dirinya tampak keren dengan kemampuan terbaiknya. Ada lebih dari 1 pengrajin suci di benua Douluo. Yuanen Yehui tidak terbiasa melihatnya begitu sok. Jadi dia buru-buru mencubitnya. Namun, kata-kata Xie telah berhasil memberikan kejutan bagi kelompok dari Titan Giant Ape Clan. Tanpa menunggu Yuanen Zentian untuk bertanya lebih lanjut, Tang Wulin berkata, pengrajin suci Zhenhua adalah tuan paman saya. Setelah belajar dari guru saya, paman master dan guru lain dari Akademi Shrek yang dikenal sebagai Yang Mulia Naga Api Douluo selama bertahun-tahun, saya juga mampu melakukan perbaikan surgawi dengan beberapa upaya. Dia tidak berpura-pura seperti yang dilakukan Xie dan dia berbicara dengan tenang. Namun,
Semua orang di tempat itu sangat tercengang begitu mereka mendengar apa yang dia katakan. Yuanen Tianxiang tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Mungkinkah model baju perang 4 kata yang Anda putri perak naga berbakat selama festival Juice for Aspaus tidak datang dari pengrajin suci Zhenhua?" Tapi, Tang Wulin mengangguk. Kelompok itu berdiri saling memandang. Mereka kaget karena itu langsung membuat mereka sedikit tercengang. Apa pentingnya pengrajin ilahi? Mereka yang telah menunggu dengan sabar untuk armor perang memahami pentingnya lebih dari siapapun. Keberadaan pengrajin ilahi sudah cukup untuk mengubah kemampuan keseluruhan klan dan mendapatkan rasa hormat dari seluruh dunia penguasa jiwa. Seorang pengrajin ilahi adalah orang yang mampu menciptakan armor pertempuran 4 kata. Selain itu, setiap baju perang pertempuran 4 kata akan dianggap sebagai salah satu ciptaan terbesar benua. Kekuatan armor pertempuran 4 kata bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan armor pertempuran lain. Ada pepatah mengatakan bahwa setiap master baju sirah pertempuran 4 kata adalah pembangkit tenaga listrik yang mampu bertarung melawan pesawat. Ini karena armor perang 4 kata sudah dilengkapi dengan hukumnya sendiri. Apakah ini berlebihan? Tidak juga. Armor perang 4 kata akan secara instan memungkinkan pembangkit tenaga listrik yang baru saja memasuki batas Douluo peringkat untuk bertarung melawan master peringkat dewa. Armor 4 kata bukan hanya kehidupan kedua tuan jiwa, tapi itu benar-benar sublimasi kehidupan. Pria yang berdiri di depan mereka masih sangat muda. Namun dia memberitahu sekelompok orang bahwa dia sudah menjadi pengrajin ilahi yang mampu menyelesaikan perbaikan surgawi. Bagaimana orang-orang ini mempercayai kata-katanya? Meskipun demikian, pemuda itu juga memiliki identitas yang luar biasa. Dia adalah Master Sekte Tang Sekte dan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek. Semua identitasnya ini membuatnya tidak mungkin untuk berbohong. Justru karena dua entitas yang saling berselisih inilah kelompok pembangkit tenaga Titan Giant Ape Clan yang dipimpin oleh Yuanen Zentian terkejut luar biasa. Tang Wulin tidak mencoba meyakinkan mereka lebih jauh. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya dia mengakui bahwa dia adalah pengrajin ilahi bagi orang luar. Selama festival Juice for A pasangan, perhatian semua orang terpaku pada hal lain. Dia telah mengatakan beberapa kata kepada Gu Yuena pada saat itu. Tetapi dia belum didengar oleh orang lain. Akibatnya, meskipun seseorang curiga bahwa dia adalah pengrajin ilahi, kecurigaan mereka tetap tidak dikonfirmasi. Yuanen Zentian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Sekte Tang, saya tidak tahu bagaimana mengatakan ini. Tetapi jika Anda benar-benar pengrajin ilahi, saya pikir tidak mungkin kami dapat menolak permintaan Anda." Ya, tidak mungkin baginya untuk menolak. Itu benar-benar terlalu penting bagi Titan Giant Ape Clan untuk dapat memiliki Master Armor pertempuran 4 kata. Di masa lalu, selain Shrek Academy, Spirit Pagoda memiliki armor pertempuran 4 kata paling banyak dan itu hanya 3-4 set. Armor pertempuran 4 kata di War God Hall tidak lebih dari 3 set. Di seluruh Douluo benua, tidak ada lebih dari 10 master baju sirah pertempuran 4 kata. Selain pembangkit tenaga listrik tertutup, beberapa master baju sirah pertempuran 4 kata ada. Setelah bencana besar yang mengakibatkan kehancuran Akademi Shrek, jumlah Master Armor pertempuran 4 kata semakin berkurang. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak pembangkit tenaga listrik di luar sana yang benar-benar memiliki baju tempur pertempuran 4 kata. Titan Giant Ape Clan berada di puncaknya dengan dua limit Douluos termasuk Yuanen Zentian dan Yuane Tiandang. Jika mereka memiliki Master Armor tempur 4 kata, klan akan segera naik ke peringkat tertinggi di benua. Itu akan memiliki efek yang tidak terduga pada perkembangan masa depan klan. Selain itu, Akademi Shrek dan Tang Sekte memiliki pengrajin ilahi di pihak mereka. Ini membuat Yuanen Zentian memegang kedua kekuatan besar ini dengan sangat hormat. Mereka memiliki 4 limit Douluos. Seorang pengrajin ilahi sebagai Master Sekte dan Akademi Shrek juga telah menunjukkan pengaruh besar mereka selama festival Jus untuk pasangan. Seseorang akan bisa menghitung hari sampai kebangkitan Akademi, dengan penuh harap mengantisipasi kelahiran kembali. Hubungan yang baik dengan Shrek dan Tang Sek jelas merupakan hal yang baik untuk klan Keratitan. Selain itu, Yuanen Yehui adalah salah satu dari 7 monster Shrek. Jadi sangat mungkin dia juga akan menjadi limit Douluo di masa depan.
Pada saat inilah hati Yuanen Zentian membuat keputusan. Terima kasih, senior. Saya bisa menjamin bahwa saya akan menyelesaikan Yayasan Heavenly Refinement untuk baju perang 4, kata senior Tiandang terlebih dahulu. Kemudian, kita akan memiliki pembuat Mesia dari Tang Sekte membantunya menyesuaikan baju perang 4, kata. Tidak perlu untuk itu. Saya bisa melakukannya sendiri karena saya pembuat Mesia. Mata Yuanen Tiandang jelas bersinar lebih terang. Basis budidayanya telah pulih dan putrinya kembali ke sisinya. Banyak bayangan yang menghantuinya selama bertahun-tahun lenyap. Sebagai seorang master jiwa dengan anugerah alam yang luar biasa, impian terbesarnya sebagai seorang anak adalah menjadi seorang master pertempuran senjata 4, kata suatu hari. Kesempatan itu akhirnya muncul dengan sendirinya. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya melewatkannya? Ayah, keputusan sudah dibuat saat itu. Saya bersedia pergi ke Shrek Academy dan melayani akademi, kata Yuanen Tiandang. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan seperti itu untuk menjadi Master Armor Pertempuran 4, kata tidak peduli apapun itu. Yuanen Zentian mengangguk. Baik, terima kasih telah melewati masalah. Tang Sekte Master. Tang Wulin sangat gembira. Dia belum memikirkan ide ini sebelum dia datang ke sini. Ide itu datang kepadanya setelah Yuanen Yehui bersatu kembali dengan ayahnya dan Yuanen Tiandang naik ke peringkat batas Douluo. Ini akan memberi Yuanen Yehui lebih banyak waktu dengan ayahnya. Dan pembangkit tenaga listrik tambahan dari peringkat seperti itu jelas merupakan keuntungan bagi Shrek Academy. Kekuatan mengajar akademi akan ditingkatkan satu langkah lebih jauh juga. Chapter 1572, Ates. Yuanen Zentian menemukan ini juga sangat memuaskan. Mungkin ini akan memperpanjang menunggu sebelum putra sulungnya bisa menggantikannya. Tapi itu tidak penting. Dia sudah naik ke tingkat kuasi God. Jadi itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk hidup 3 hingga 4 dekade lagi. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menjaga senyum di wajahnya agar tidak semakin lebar. Putranya akan menjadi Master Armor Pertempuran 4, kata. Seorang Master Armor Pertempuran 4, kata. Baiklah, mari kita kembali sekarang. Ini adalah acara akbar. Saya akan mengadakan jamuan makan malam untuk kita rayakan. Yuanen Zentian melambaikan tangannya yang besar dan memimpin kelompok ketika mereka berjalan kembali ke desa dengan penuh semangat. Hasilnya memuaskan bagi mereka semua. Yuanen Yehui adalah yang paling bahagia karena dia tidak perlu berpisah dengan ayahnya lagi. Dia benar-benar gembira. Hanya Xie yang tampil dengan wajah sedih. Dia bertanya-tanya seperti apa rasanya memiliki ayah mertua masa depannya mengawasi di sisinya sepanjang waktu. Secara umum, ayah mertua akan selalu berusaha mempersulit menantu laki-laki. Seperti halnya ibu mertua akan memperlakukan menantu perempuan. Bagaimanapun, Xie selalu merasa bahwa Yuanen Tiandang menatapnya dengan tatapan aneh dan kadang-kadang bahkan akan mengungkapkan sikapnya yang galak. Dia mengalami kesulitan hari ini. Namun, dia merasa agak bersemangat setelah melihat Yuanen Yehui begitu bahagia dan dia tersenyum lebih daripada yang dia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Inilah yang paling diinginkannya untuknya. Saat Tang Wulin berjalan, dia melihat ada yang menarik lengan bajunya. Dia menoleh ke samping dan melihat wajah yang dipenuhi dengan ekspresi seseorang yang mencoba meluncurkan serangan mendadak. Batuk, Erem, Master Tang Sek. Selain kakak tertua saya, apakah Anda membutuhkan lebih banyak bantuan di pihak Anda? Orang yang menarik Tang Wulin adalah paman kedua Yuanen Yehui, Yuanen Tianxiang. Tang Wulin merasakan ide muncul di benaknya. Dia mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Ya tentu saja. Selama bencana besar yang menimpa Shrek kami, banyak guru kami telah mengorbankan hidup mereka untuk memberi siswa kami kesempatan untuk melarikan diri. Kami masih kurang dalam kekuatan mengajar kami. Yuanen Tianxiang batuk sekali lagi. Jadi, menurutmu apakah aku bisa melakukannya? Gagasan memiliki satu set perlengkapan perang 3 kata sangat memikat. Dia belum memiliki satu set perlengkapan perang 3 kata. Dilihat dari bakat alaminya, meskipun ia tidak sehebat kakak sulungnya, ia juga tidak boleh dipecat. Selama bertahun-tahun, kebencian di hatinya telah memotivasi dia untuk bekerja keras dan berusaha keras untuk berkultivasi. Dia akhirnya mengangkat dirinya ke judul Douluo.
Meskipun dia tidak mampu membuat kemajuan apapun setelah dia mencapai peringkat itu, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik judul Douluo. Lebih penting lagi, kembalinya Yuanen Yehui kali ini telah memungkinkan saudara laki-laki tertuanya pulih dan ikatan di dadanya akhirnya terlepas. Setelah itu, ia menemukan bahwa basis kultivasinya, yang telah lama terhambat, mulai meningkat agak cepat selama proses kultivasi. Sejak istrinya meninggal, satu-satunya hal yang penting baginya adalah kultivasi. Dia sudah menjadi judul Douluo. Namun dia bahkan tidak memiliki satu set baju perang 3 kata dan itu sangat disayangkan. Jika dia bisa menjadi Master Armor pertempuran 3 kata hanya dengan pergi ke Akademi Shrek, apakah dia akan pernah menghadapi kesempatan besar seperti ini lagi? Dia juga tidak ingin melewatkan kesempatan besar seperti ini. Akibatnya, dia sudah memutuskan untuk pergi ke Shrek sebelumnya. Tang Wulin melirik Yuanen Zentian berjalan di depan dan dia bergumam dengan ragu. Dia sudah mengambil penerus klan. Jadi sepertinya agak tidak rasional baginya untuk mengambil putra kedua tetua klan itu juga. Yuanen Tianxiang berbicara dengan gugup. Ini akan baik-baik saja. Saya akan menjelaskannya kepada ayah saya. Lagi pula aku bukan penerusnya. Putra tertua akan mewarisi warisan klan. Jadi, saya orang bebas. Tidak akan menjadi masalah jika saya tinggal di Shrek untuk waktu yang sangat lama. Shrek Academy adalah tempat yang aku rindukan ketika aku masih muda. Tang Wulin mengangguk dan berkata, selama senior Zentian setuju untuk ini, kami akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Tentu saja. Dia percaya bahwa Yuanen Zentian pasti akan mendengar percakapan mereka dari depan. Keputusan itu terserah pada Yuanen Zentian karena itu adalah klan mereka. Selain itu, Tang Wulin telah memperhatikan bahwa bukan hanya Yuanen Tianxiang yang menatapnya. Kelompok kekuatan di Titan Giant AP Clan semua menatapnya dengan mata bercahaya. Dari selusin orang di tempat kejadian, mereka yang memiliki basis budidaya terlemah berada di peringkat Sol Douluo. Titan Giant AP Clan adalah sebuah desa kecil yang terpencil. Meskipun orang-orang hidup dengan damai, mereka benar-benar kekurangan sumber daya. Dengan demikian, hidup mereka agak menyedihkan. Yuanen Zentian tidak berbicara atau berbalik. Dia membawa sekelompok orang kembali ke rumah klan. Pesta yang nikmat dimulai tidak lama setelah itu. Yuanen Zentian membawa serta kelompok kekuatan klan untuk secara resmi menghibur Tang Wulin. Dia belum pernah memberikan perlakuan seperti itu kepadanya sebelumnya. Kemampuan seseorang selalu menjadi fondasi ketika mendapatkan rasa hormat orang lain. Pertempuran antara Xie, Yuanen Yehui dan Tang Wulin telah menerima persetujuan penuh dari orang-orang. Namun, kemampuannya saja tidak cukup untuk mendapatkan rasa hormat dari Yuanen Zentian. Lebih penting lagi, ada identitas Tang Wulin sebagai pengrajin ilahi. Setelah 3 gelas anggur, mata Tang Wulin bersinar lebih terang dan cerah. Di sisi lain, Xie sudah merosot di atas meja di dekatnya. Dia mabuk karena Yuanen Tiandang. Pandangannya yang tidak menyenangkan itu benar. Ayah mertua tidak pernah tahan melihat menantunya. Yuanen Tiandang mengusulkan agar Xie menemaninya mencicipi anggur dan bahkan mengusulkan agar Xie minum 3 cangkir anggur untuk setiap cangkir yang diminumnya sendiri. Meskipun basis budidaya Xie cukup kuat, bagaimana dia memiliki keberanian untuk menetralisir alkohol dengan kekuatan jiwanya? Secara alami, dia merosot ke meja ketika dia mabuk. Yuanen Yehui juga tidak menghentikan mereka. Dia memperhatikan dari samping sambil tersenyum. Sedikit anggur tidak mungkin membahayakan Xie. Ketika dia menyaksikan dia bersaing dengan Xie, dia bisa merasakan cinta ayahnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan itu. Hanya ada kebahagiaan di hatinya sekarang. Jika itu menjadi lebih buruk, dia akan mencari cara untuk mengganti Xie melalui cara lain nanti. Tuan Sekte Tang, saya ingin bersulang untuk Anda lagi. Yuanen Zentian berdiri dan mengangkat cangkirnya. Tang Wulin buru-buru berdiri. Kesenangan adalah milikku. Senior, kamu terlalu sopan. Saya seorang junior. Jadi saya harus bersulang untuk Anda. Yuanen Zentian tertawa terbahak-bahak dan bergabung dengan Tang Wulin saat mereka menghabiskan cangkir mereka dalam satu tegukan. Tuan Sekte Tang, saya punya permintaan lancang. Meskipun itu mungkin menyinggung Anda,
Saya tidak bisa menahan diri. Tidak apa-apa jika Anda berpikir itu tidak nyaman. Tang Wulin berpikir untuk dirinya sendiri. Sekarang setelah Anda mengatakan itu, bisakah saya benar-benar masih meminta Anda menyimpannya untuk diri sendiri? Tidak perlu sopan, senior. Silakan lanjutkan. Yuanen Zentian tertawa kecil dan berkata, saya ingin mengundang guru sekte Tang untuk mendemonstrasikan perbaikan surgawi bagi kita. Terus terang, saya tidak pernah menyaksikan prestasi luar biasa penyempurnaan surgawi dalam seluruh hidup saya. Saya selalu ingin melihatnya. Jadi saya bertanya-tanya apakah Anda punya waktu untuk menunjukkan sedikit untuk kami. Apakah kamu menanyakan ini karena kamu merasa tidak yakin tentang aku? Tang Wulin berpikir dalam hatinya. Namun, ia merenungkan dan menyimpulkan bahwa ini hanya sifat manusia. Dia mengangguk dan berkata, tentu, tidak apa-apa. Haruskah aku melakukannya sekarang? Giliran Yuanen Zentian yang terkejut kali ini. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin merasa sangat percaya diri jika dia memiliki keberanian untuk mengatakannya. Kami sudah minum anggur. Saya khawatir itu akan mempengaruhi kondisi Anda, kata Yuanen Zentian. Tang Wulin tersenyum. Aku baik-baik saja dan aku bisa mencobanya. Namun, tingkat keberhasilan Heavenly Refinement itu sendiri juga tidak dianggap terlalu tinggi. Jadi, saya tidak dapat menjamin bahwa itu akan berhasil dengan pasti. Tetapi masih layak untuk dilihat prosesnya. Yuanen Zentian merasa ketika dadanya sedikit menegang. Tapi dia masih mengangguk setelah memikirkan rencana yang ada dalam pikirannya. Dia berkata, baiklah. Kemudian kita akan menyusahkan Tuan Sekte Tang. Harap beritahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu dan saya akan mengirim mereka untuk melakukan persiapan. Haruskah kita mulai setelah makan? Tang Wulin melambaikan tangannya. Tidak. Tidak perlu mempersiapkan apapun. Saya hanya akan melakukannya langsung di halaman luar sehingga kami bisa menghibur semua orang. Tang Wulin tidak merasa gelisah. Bagaimana dia akan membawa limit Douluo bersamanya jika dia tidak memperlihatkan kemampuannya? Semuanya layak selama dia bisa pergi bersama Yuanen Tiandang. Banyak kelompok besar Titan klan kera raksasa di antara mereka mengagumi Tang Wulin bahkan lebih setelah melihatnya menyetujui untuk melakukan demonstrasi tanpa ragu-ragu sedikit pun. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin sangat percaya diri pada dirinya sendiri karena dia setuju untuk melakukannya dengan mudah. Meskipun mereka setuju bahwa permintaan tetua klan itu sedikit ofensif, mereka juga sangat ingin melihatnya. Mereka ingin menyaksikan bagaimana pengrajin ilahi menyelesaikan proses penempaannya. Tang Wulin berjalan keluar dari aula dengan langkah panjang dan tiba di halaman utama yang luas di luar. Orang-orang lainnya mengikuti dan berdiri dalam lingkaran di sekelilingnya. Chapter 1573, One with the Heaven. Tang Wulin mengangkat kepalanya untuk memeriksa cuaca dan merasakan perubahan elemen langit dan bumi. Meskipun dia samar-samar bisa merasakan keracunan samar di dalam tubuhnya, itu juga membantunya untuk merasa relaks secara emosional. Ketika kemampuannya menjadi lebih kuat dan dia selangkah demi selangkah berjalan hingga hari ini. Pikirannya telah dilatih berkali-kali dan itu sudah menjadi sangat sulit. Lebih penting lagi, Tang Wulin percaya diri dibandingkan dengan masa lalu. Sebagai akibatnya, penindasan yang dia rasakan di dalam hatinya terus-menerus dilepaskan mengikuti setiap peningkatannya. Dia yakin bahwa suatu hari dia akan dapat berdiri di level yang sama dengan Atlas Douluo saat itu. Dia bahkan mungkin mengejar level ayahnya. Tujuannya tidak terbatas di benua Douluo. Tujuan akhirnya ditetapkan untuk mencari alam ilahi dan mencari kelahiran dan orang tua angkatnya. Di sisi lain, orang-orang yang berdiri di sekitarnya untuk mengawasinya memiliki perasaan yang sama sekali berbeda saat ini. Di bawah perhatian mereka, Tang Wulin berdiri di tengah halaman. Mereka memperhatikan ketika aura Tang Wulin berubah tiba-tiba. Perubahan itu sangat aneh. Rasanya seakan seluruh orangnya tiba-tiba menghilang dalam sekejap itu. Di sisi lain, dia jelas masih berdiri di sana. Dia ada dalam visi mereka tetapi telah lenyap dari persepsi mereka. Apa ini? Itu adalah satu dengan surga. Yuanen Zentian bergumam pada dirinya sendiri. Tang Wulin masih di pesta beberapa saat yang lalu. Namun ia sudah menyelesaikan satu dengan surga di saat berikutnya.
Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan memiliki kekuatan spiritual yang kuat, tetapi yang lebih penting, orang itu harus memahami hukum langit dan bumi. Masa depan pemuda ini benar-benar tidak terbatas. Tidak heran dia mampu menjadi Master Sekte Tang Sekte dan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek di usia yang begitu muda. Bulan cerah dan bintang-bintang sedikit. Tang Wulin akhirnya mulai bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya untuk membuang sepotong logam dengan semua sisi sepanjang sekitar setengah meter. Logam yang dilempar keluar tampak tanpa bobot. Itu dibuang ke udara sebelum naik perlahan ke langit. Di sisi lain, Tang Wulin perlahan mengangkat kepalanya dan melihat logam yang dilemparkan ke udara dengan tatapan terbakar. Tiba-tiba, semburan kesadaran sombong yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya. Pada saat yang tepat, Tang Wulin yang sudah menyelesaikan satu dengan surga awalnya dan yang tubuhnya tampaknya telah berubah ilusi seperti naga raksasa yang terbangun, mengangkat tangannya dan melemparkan pukulan. Roar, raungan naga yang terangsang menggema di seluruh langit dan bumi. Seekor naga raksasa emas keluar dari tangan Tang Wulin seperti itu. Naga raksasa emas yang mempesona itu berkumis dan rambutnya berdiri dengan setiap potongan sisiknya tampak sebening kristal. Itu tampak sangat menyilaukan dan cemerlang di malam hari. Naga raksasa itu naik ke langit dan tiba-tiba menabrak logam. Itu aneh bahwa sama sekali tidak ada perubahan pada logam itu sendiri. Seolah-olah itu tidak menderita dampak apapun. Tetapi naga raksasa itu membungkusnya saat terus naik lagi. Sinar keemasan menyapu langit ketika naga raksasa itu melonjak ke atas. Di sisi lain, sepotong logam hitam pekat meledak dengan cahaya keemasan menyilaukan selama instan itu. Seolah-olah matahari kecil keemasan muncul di udara. Sinar keemasan memancar menyembur lebih dari 10 kaki ke udara sambil digulung dalam cahaya bintang. Itu adalah produk kelas super tousan halus yang menembakkan 10 kaki cahaya. Tang Wulin tidak menggunakan palu tempah, tetapi dia menggunakan satu pukulan untuk mengangkat potongan logam ini ke tahap 100 refinite diikuti oleh tousan refinite. Selain itu, ia telah mencapai standar tertinggi tousan refinement. Ada pandai besi di klan Yuanen juga. Tetapi pangkat tertinggi pandai besi mereka hanya Spirit Forging Realm. Orang ini juga ahli dalam klan. Dia menyaksikan logam muncrat dengan cahaya seolah-olah dia benar-benar tergila-gila. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pandai besi benar-benar bisa menggunakan metode seperti ini untuk menyelesaikan proses penempaan. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Namun, Tang Wulin berhasil menyelesaikannya. Logam itu akhirnya mulai jatuh. Namun, sinar keemasan di permukaannya tetap bersinar terang. Selain itu, ada pola naga samar melingkar di sekitar logam juga. Mata Tang Wulin bersinar cemerlang. Pada saat ini, dia hanya bisa merasakan esensi, energi, dan semangatnya sudah meningkat ke puncaknya. Dia mengayunkan tangannya dengan lembut dan mengeluarkan sepasang palu tempah hitam di tangannya. Aura aneh dilepaskan dari tubuhnya saat kesadaran palu melonjak ke langit. Dia mengayunkan kedua tangannya pada saat yang sama dan sepasang palu tempah melonjak ke atas. Pada saat yang tepat ketika mereka terbang ke langit, permukaan hitam palu dari tempat tiba-tiba meledak dengan cahaya perak yang menyilaukan. Cahaya 7 warna samar melilit cahaya perak. Palu gandanya bangkit dan terbang dengan sendirinya di sepanjang jalan misterius yang mirip dengan meteor mengejar bulan di langit. Kemudian, palu menabrak sepotong logam berturut-turut. Dentang, dentang. 2 suara renyah terdengar. Logam terbang pada saat dampak dan suara ledakan menusuk terdengar. Cahaya keemasan memercik kemana-mana sekaligus. Sepasang palu tempat tampaknya telah menjadi hidup. Ini memproyeksikan bentangan bayangan cahaya yang mempesona di langit ketika serangkaian suara tabrakan terus-menerus terdengar memancar dari udara. Cahaya perak berkibar di udara. Rasanya seperti kembang api yang paling mempesona di dunia, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sepersejuta darinya. Sepotong logam sudah menyusut setengah ukuran setelah tousan refinement sebelumnya. Saat ini, ia juga mulai menyusut dalam ukuran selama proses palu tempat-tempat terus-menerus. Piecing pancaran berkilauan. Sinar keemasan yang semula bergelombang mulai redup. Atau lebih tepatnya itu sedang kental. Hanya dalam 1 menit singkat, pembangkit tenaga dari Titan Giant Ape Clan di tempat kejadian yang menyaksikan demonstrasi mulai merasa pusing. Bisakah seseorang benar-benar menempa seperti ini?
Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan metode penempaan yang sangat menarik sepanjang hidup mereka. Bagaimana mereka bisa menahan diri dari perasaan terkejut? Meskipun sepenuhnya menyadari bahwa Tang Wulin pamer dengan sengaja. Mereka masih tidak punya pilihan selain mengagumi dia dari lubuk hati mereka. Bersenandung. Suara dengungan aneh terdengar. Sepasang palu tempat turun dari langit dan mendarat kembali ke tangan Tang Wulin. Di sisi lain, potongan logam tetap mengambang di udara. Tubuhnya yang awalnya berbentuk kubus telah berubah menjadi bola saat ini dan dengan lembut menggigil di langit seolah-olah berusaha untuk berjuang bebas dari sesuatu. Dentang. Perasaan indah datang memancar ke semua orang. Rasanya seperti penampilan bayi baru lahir di dunia ini. Meskipun itu hanya fluktuasi menit kesadaran. Semua orang di tempat kejadian bisa dengan jelas merasakannya karena kekuatan mereka. Black Spirit Forging Realm pandai besi di klan Titan Giant Ape tiba-tiba berseru. Itu penempaan Spirit Forging. Dia mampu melakukan penempaan roh juga sehingga dia bisa mengenali efek penempaan roh. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa seseorang bisa menyelesaikan penempaan roh dengan kecepatan secepat itu. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Kecepatan ini benar-benar terlalu cepat. Apalagi itu dilakukan dengan kesempurnaan seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa seseorang sebenarnya bisa bermain dengan menempa dengan cara ini. Ini sudah melampaui jangkauan pemahamannya tentang penempaan. Ya, itu tepatnya penempaan roh penciptaan. Tang Wulin tidak repot-repot menggunakan palu untuk mengetuk logam sama sekali tapi dia sudah mampu melakukan langkah ini. Sementara itu, Tang Wulin akhirnya melompat ke atas. Siluetnya bergerak seperti naga ketika dia tiba di depan potongan logam dalam sekejap. Sinar ungu emas menyembur keluar dari matanya dan menyinari logam yang baru saja ditempa dengan roh. Logam yang ditempa roh itu bergetar hebat sekaligus. Sementara itu, palu tempat Tang Wulin sudah mendarat dengan lembut di atas logam. Ini benar-benar berbeda dari metode palu terbangnya sebelumnya yang menekankan pada gerakan besar. Kali ini, metode penempaannya bagus dan indah seolah-olah ia sedang berusaha menghasilkan karya seni yang sempurna dengan hati-hati dan presisi. Ada tekstur indah yang tak terlukiskan untuk produknya. Suara ketukan yang tajam dilengkapi dengan irama yang menarik namun menyenangkan. Itu terdengar seperti musik yang paling menyenangkan di dunia ini yang bertahan di langit. Perasaan itu luar biasa. Itu benar-benar terdengar seperti melodi para peri. Di sisi lain, potongan logam itu juga terus memancarkan suara dengung lembut. Itu terdengar seperti bayi baru lahir yang bergoyang kepada ayahnya saat menyusui. Tidak ada perubahan pada permukaan bola logam tapi pancaran emas terkondensasi pada permukaannya dilepaskan sekali lagi. Itu berbeda dibandingkan dengan cahaya keemasan terang. Kali ini, sinar keemasannya kental, tebal, dan bahkan dipenuhi dengan spiritualitas. Sinar keemasan berkilauan. Aliran pola cahaya berbentuk naga dilepaskan di luar. Pola cahaya berulang kali berputar di sekitar logam saat mereka secara bertahap berubah lebih jelas. Mereka berputar di sekitar logam dan juga Tang Wulin. Pola-pola itu bersorak gembira. Spirit Forging telah menciptakan kehidupan sementara Soul Forging telah memberinya kecerdasan. Kemegahan emas berkilauan. Sebuah bayangan besar tiba-tiba muncul di belakang Tang Wulin. Siluet sejernih kristal muncul darinya. Itu tidak lain adalah Yuanen Zentian. Dalam adegan itu, Yuanen Zentian melemparkan pukulan dan menghasilkan perubahan warna di langit dan di tanah. Itu adalah serangan terakhir ketika Tang Wulin mengalami 3 serangan darinya saat itu. Kesadaran kepalan tangan yang tampaknya mampu menembus langit dan bumi muncul dengan sendirinya di belakang punggung Tang Wulin. Itu pemikiran konkret. Kemudian, pemandangan itu hancur dalam raungan keras sebelum berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang menyatu menjadi logam bola di hadapan Tang Wulin dari segala arah. Adegan mengerikan muncul. Spere metal bergetar hebat dan menghasilkan perasaan yang tak asing lagi bagi Yuanen Zentian. Itu adalah kesadaran kepalan tangan. Ya, kesadaran tinju itu persis sama dengan dia. Apa itu tadi? Ini sudah lebih dari sekadar melimpahkan kecerdasan pada logam. Tetapi dia bahkan telah melimpahi logam itu dengan endowment alami. Pandai besi Spirit Forging Realm sudah terpana dari menonton adegan itu. Mungkinkah ini benar-benar dilakukan dengan penempaan?
Meskipun dia masih tidak mampu soul-forging, dia telah melihatnya sebelumnya. Namun, proses penempaan jiwa seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Chapter 1574, Shocking Heavenly Refinement. Tindakannya ini tidak lagi sesederhana memberikan logam dengan kecerdasan. Dia bahkan telah menganugerahkannya dengan endowment alami. Itu luar biasa. Sungguh luar biasa. Bahkan untuk seseorang seperti Yuanen Zentian yang tidak mengerti menempa dengan baik. Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap identitas Tang Wulin sebagai pengrajin ilahi. Seberapa dalam pemahamannya tentang penempaan untuk mencapai tingkat ini? Pada kenyataannya, ini adalah kemampuan yang diciptakan oleh Tang Wulin. Meskipun Zhen Hua adalah pengrajin ilahi, masih ada beberapa perbedaan antara basis budidayanya dan Tang Wulin. Terutama perbedaan besar dalam jajaran kekuatan spiritual mereka. Di sisi lain, pemahaman dan pemahaman hukum Tang Wulin dan fakta bahwa ia diberkati oleh seluruh pesawat telah memungkinkannya untuk menciptakan metode penempaan yang mampu menganugerahkan logam dengan tingkat tertentu dari kemampuan alami. Itu tidak seperti logam yang diberikan dengan endowment alami dapat digunakan untuk melepaskan serangan seperti Yuanen Zentian, tapi itu mampu memungkinkan logam untuk lebih kompatibel dengan master jiwa yang mampu melepaskan serangan yang mirip dengan Yuanen Zentian. Di sisi lain, kompatibilitas armor tempur dengan master jiwa akan memiliki dampak yang sangat besar pada kegunaan dan kekuatan pertempuran asmara. Untuk menjelaskan dengan cara paling sederhana, metode Tang Wulin sama dengan menanam sirkuit inti ke dalam potongan logam selama proses penempaan. Ham. Logam itu terus bersenandung ketika lapisan demi lapisan kecemerlangan mekar keluar dari permukaannya. Itu bertindak seolah-olah sedang mencoba untuk mengusir dan menolak proses. Namun, perlawanan perlahan-lahan tenang dan menghilang di bawah menenangkan kesadaran spiritual Tang Wulin secara bertahap. Di sisi lain, kesadaran tinju itu tercetak ke logam nyata. Tang Wulin memandu sepasang palu untuk memproyeksikan ribuan bayangan dengan tangannya. Di mata orang-orang, potongan logam itu tampaknya telah terangkat dan berputar ketika bunga segar yang indah terbentuk dari bayang-bayang palu. Tampak seolah-olah menari dengan gembira dalam irama. Itu adalah keterampilan paling sempurna dari kesempurnaan. Itu adalah keterampilan paling sempurna dari kesempurnaan. Yuanen Zentian tidak bisa menahan nafas dari lubuk hatinya. Sementara pandai besi Titan Giant Ape Clan sudah mandi air mata saat ini. Sudah cukup baginya untuk bisa menyaksikan proses penempaan semacam itu di masa hidupnya. Sementara itu, semua bayangan palu tiba-tiba menghilang dan Tang Wulin juga turun dari langit hanya menyisakan potongan logam yang melayang dan berkilau di udara. Tang Wulin mengayunkan palu untuk mengeluarkan busur di udara. Ekspresi wajahnya akhirnya berubah serius. Orang-orang di sekitarnya jelas bisa merasakan fluktuasi energi yang intens di udara. Rasanya berbeda dari mobilisasi kekuatan jiwa. Rasanya seolah-olah energi yang meresap sedang dikumpulkan dari segala arah. Energi yang berkumpul di udara dengan cepat mengembun dan mekar. Itu terbentuk menjadi awan berasap samar terdiri dari cahaya 4 warna termasuk merah, biru, kuning, dan hijau. Awan berubah lebih jelas dan lebih jelas ketika kekuatan langit dan bumi berangsur-angsur meledak. Itu adalah bencana unsur. Setelah merasakan aura hukum yang menakutkan, Yuanen Zentian memiliki perubahan wajah. Dia buru-buru melepaskan kekuatan jiwanya dan membentuk lapisan perlindungan melalui hubungannya dengan hukum langit dan bumi untuk melindungi orang-orang di sisinya dan aula di belakangnya. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Rambutnya yang panjang terurai oleh angin dan memancarkan bentuk keliaran yang sembrono. Pada saat yang tepat ini, rasanya seolah dia adalah satu-satunya orang di antara langit dan bumi. Dia tak kenal takut meskipun dihadapkan oleh bencana petir yang kuat. Gemuruh. Suara ledakan keras terdengar. Petir 4 warna menghantam dari langit. Tang Wulin dipandu dengan palu kanannya. Petir yang seharusnya menyerang potongan logam telah meledak ke tubuhnya di bawah bimbingannya. Tiba-tiba, seluruh orang Tang Wulin tercemar menjadi 4 warna. Ledakan itu membuat orang-orang di sekitarnya berteriak dengan khawatir termasuk Yuanen Yehui dan Xie. Meskipun mereka tidak menyadari bencana unsur, setiap orang di sana bisa merasakan aura hukum yang mengerikan di sana.
Kekuatan mengerikan dari dampak itu cukup untuk memicu rasa takut pada siapapun. Namun, Tang Wulin memandu kekuatan tumbukan ini ke dirinya sendiri dengan paksa. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Namun, lapisan cahaya 4 warna lembut menyembur keluar dari tubuhnya di saat berikutnya dan menyembur ke logam yang melayang di langit. Logam itu mulai bersenandung sekali lagi. Kali ini, ia disertai dengan suara dentang. Kesadaran gembira bisa dirasakan dengan jelas oleh setiap orang di tempat kejadian. Apakah dia mencoba memfilternya? Semua orang bahkan lebih terkejut ketika mereka mulai memahami metode anehnya. Dia menggunakan tubuhnya untuk menyaring kekuatan mengerikan yang terkandung dalam bencana unsur dan kemudian membimbing hukum yang berguna ke dalam logam untuk fusi. Apakah itu benar-benar dapat dilakukan? Bukankah itu akan membahayakan tubuhnya? Pada saat yang sama ketika orang-orang terkejut, aliran bencana petir 4 warna telah menghantam liar dan meledak ke tubuh Tang Wulin di bawah bimbingannya. Pada kenyataannya, malapetaka petir yang diperlukan untuk menyerang logam untuk menghasilkan perbaikan surgawi berkualitas tinggi. Kekuatan destruktif dalam malapetaka unsur mampu menghasilkan efek pembersihan pada logam. Namun, keuntungan terbesar bagi logam adalah infus hukum. Meskipun proses penempaan itu penting tetapi hanya bisa menempati sekitar 30% dari efek dari seluruh proses perbaikan surgawi. Perbaikan surgawi yang sempurna benar-benar membutuhkan bencana petir untuk meledak ke logam. Pada saat yang sama, Tang Wulin perlu terus memandu kelebihan porsi petir. Namun, itu akan meningkatkan kesulitan penempaan banyak jika itu yang terjadi. Kegagalan perbaikan surgawi sebagian besar disebabkan pada tahap itu. Zhen Hua tidak punya pilihan dalam hal itu karena tubuhnya tidak mampu menahan ledakan langsung dari bencana unsur lagi. Namun, ini bukan untuk Tang Wulin. Keuntungan terbesar menggunakan metode penempaan ini adalah tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Bahkan, orang bahkan dapat mengatakan bahwa tingkat keberhasilan menghasilkan perbaikan surgawi berkualitas tinggi adalah 70%. Ini benar-benar pilihan terbaik untuk Tang Wulin karena tingkat keberhasilannya yang tinggi. Terutama ketika ia mencoba menunjukkan kemampuannya. Sinar 4 warna secara bertahap tumbuh lebih tebal. Itu hanya muncul di permukaan logam pada awalnya kemudian benar-benar menyatu menjadi logam di kemudian hari dan mengubah struktur internal logam. Bahkan lebih aneh bahwa logam itu secara bertahap mengubah bentuknya. Dengan infus sinar 4 warna, Tang Wulin sama sekali tidak perlu untuk menempa lagi. Tetapi logamnya telah berubah menjadi bentuk sarung tinju. Selain itu menjadi lebih halus. Gemuruh. Aliran bencana petir yang mengerikan setebal tong air telah tiba. Itu menimpa tubuh Tang Wulin sehingga seluruh orangnya ditelan oleh bencana petir yang mengerikan. Kakak laki-laki. Xie hendak lari keluar tanpa sadar tapi dia dihentikan oleh Yuanen Tiandang di sisinya. Bodoh. Musibah petir yang dia alami tidak pernah bocor sama sekali. Ini menandakan bahwa dia masih dalam kendali absolut. Apakah Anda mencoba mencari kematian dengan cara berlari? Dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada Xie. Xie tertegun sesaat setelah ditangkap oleh calon mertuanya. Dia hanya menyadari bahwa sama sekali tidak ada kerusakan yang terjadi pada rumah Titan Klan selama proses peledakan oleh serangan bencana petir yang mengerikan. Sangat jelas bahwa ini adalah karena kontrol mutlak Tang Wulin. Gemuruh. Sinar 4 warna melonjak ke dalam logam seperti air tidewater. Di permukaan logam, lapisan bayangan cahaya muncul. Kesadaran tinju yang dimasukkan ke dalam logam sebelumnya tampaknya telah menyerap transformasi hukum. Tiba-tiba meledak dengan aura yang 100 kali lebih kuat. Fluktuasi kesadaran tebal kepalan tangan muncul dari udara tipis dan memancarkan perasaan yang kuat seolah-olah mencoba untuk bertarung dengan langit dan bumi. Sudah ada orang tambahan di sebelahnya tanpa pemberitahuan. Orang itu tepatnya Erming. Ekspresinya terus berubah saat dia melihat sarung tinju yang memancarkan aura Titan Divine Pang yang tebal di langit. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan napas. Intelijen manusia tidak sebanding dengan binatang buas. Surga telah benar-benar memberkati umat manusia terlalu banyak. Bayangan cahaya berkilauan. Sinar 4 warna yang mengelilingi tubuh Tang Wulin dan awan bencana di langit secara bertahap menghilang. Sepotong logam mekar dengan kesadaran tebal. Pada saat berikutnya,
Semua kecemerlangan bertemu di dalam ketika logam turun dari langit dan mendarat di telapak tangan Tang Wulin. Itu mendapatkan kembali bentuk hitam pekat yang ada di awal. Jika bukan karena perubahan bentuknya, tampaknya seolah-olah itu tidak mengalami transformasi sama sekali. Chapter 1575, Yuanen Zentian's Decision. Tang Wulin menangkap logam itu saat menghela napas. Petir 4 warna tidak jelas berkilauan di sekitar tubuhnya. Namun, ia tampak agak mirip dengan sebelumnya kecuali bahwa keringat terlihat keluar dari dahinya. Dia telah menyelesaikan putaran perbaikan surgawi. Sudah sangat sulit bagi seseorang untuk dapat melakukan perbaikan surgawi sejauh ini. Tang Wulin maju selangkah ketika dia tiba di depan Yuanen Zentian dan melewati logam berbentuk sarung tinju di tangannya. Saya beruntung tidak menghina komisi Anda. Yuanen Zentian tanpa sadar menerima potongan logam itu. Pada saat dia mengambilnya di tangannya, dia hanya bisa merasakan seolah-olah seluruh tubuhnya gemetar. Rasanya sepotong logam ini adalah bagian dari tubuhnya. Sama sekali tidak ada rasa tidak terbiasa. Lapisan cahaya 4 warna terbenam di permukaan logam hitam pekat begitu ia memasukkan sedikit kekuatan jiwa ke dalamnya. Hukum berubah dan kekuatan jiwa mulai melakukan sekaligus. Rasanya seolah-olah logam itu bisa meledak dengan kekuatannya meningkat beberapa kali dalam sepersekian detik. Orang harus tahu bahwa ini hanya sepotong logam dan bukan baju besi pertempuran. Sepotong logam yang bisa mencapai sejauh ini. Apakah ini seharusnya Heavenly Refined Metal seharusnya? Itu benar-benar produk dari Heavenly Refinement dan juga sangat mengesankan. Yuanen Zentian menarik napas dalam-dalam. Aura seluruh tubuhnya berubah sedikit terburu-buru. Orang tua ini benar-benar tidak berharap untuk berkesempatan menyaksikan Heavenly Refinement dalam hidupnya. Selain itu, saya telah menyaksikan keberhasilan penyempurnaan surgawi yang berhasil. Tuan Sekte Tang, aku mengagumimu. Dia telah kehilangan semua niatnya untuk membenci seorang guru sekte muda seperti Tang Wulin dan dikagumi dari lubuk hatinya. Tang Wulin tersenyum. Ini untuk hiburan semua orang setelah pesta anggur. Untungnya, saya agak beruntung hari ini berhasil dalam satu upaya. Kami telah memuat secara gratis di klan Anda selama beberapa hari ini. Jadi tolong ambil logam halus surgawi ini sebagai bentuk penghargaan kami. Yuanen Zentian buru-buru berkata, bagaimana tidak apa-apa. Ini benar-benar terlalu berharga. Seseorang bisa mengetahui betapa berharganya sepotong logam yang disempurnakan dari surga. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan senjata ilahi. Setiap bagian dari logam yang disempurnakan surgawi mungkin bisa mengakibatkan kelahiran kembali dari armor pertempuran master jiwa peringkat tinggi. Meskipun Yuanen Zentian berbicara dengan cara ini, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengembalikan potongan logam ke Tang Wulin. Kata-kata tidak bisa melepaskan diri dari objek sempurna untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Tang Wulin tertawa kecil. Senior, tolong jangan sopan. Aku akan mengambil tiandang senior sehingga hadiah kecil itu diperlukan. Yuanen Zentian melirik Tang Wulin dengan tatapan penuh makna di matanya. Dia tiba-tiba tersenyum. Tidak, tiandang tidak akan pergi denganmu. Tang Wulin tertegun. Yuanen Tiandang berdiri di sisinya adalah orang pertama yang panik. Dia buru-buru memanggil, "Ayah." Dia hampir menuduh ayahnya melanggar janjinya. Setelah menyaksikan kemampuan asli Tang Wulin untuk melakukan penyempurnaan surgawi, ia bahkan lebih diantisipasi menjadi master baju zirah pertempuran 4 kata. Dia baru saja naik ke limit Douluo. Jika dia bisa memiliki satu set baju perang 4 kata milik dirinya sendiri, dia akan segera diangkat ke pembangkit tenaga listrik peringkat dewa. Itu adalah wilayah yang dicari oleh setiap guru jiwa. Yuanen Zentian melambaikan tangannya untuk memberi tanda agar putranya tetap tenang. Dia bisa mengatakan bahwa tidak hanya Yuanen Tiandang tetapi seluruh anggota klan termasuk Yuanen Tianxiang juga semua memandang Tang Wulin dengan tatapan seolah-olah mereka sedang melihat harta yang berharga. Yuanen Zentian ingin menggerutu bahwa akan sulit untuk memimpin klan ketika kehendak orang-orang hancur. Klan semuanya gatal untuk dicoba setelah diyakinkan oleh bocah Tang Wulin. Di sisi lain, bukan hanya klannya yang terpengaruh dalam kenyataan. Bagaimana mungkin dia tidak gatal untuk mencoba sebagai kepala Titan Giant AP klan saat ini? Dia masih memegang sepotong logam halus surgawi di tangannya.
Ketika dia merasakan tingkat harmoni sempurna yang sepertinya menghasilkan logam yang mencoba masuk ke kulitnya, dia akhirnya mengambil keputusan. Sekte Master Tang. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Tang Wulin sedikit mengernyit. Dia merasa sedikit tidak senang dengan tindakan pelanggaran Yuanen Zentian. Namun, tidak banyak yang bisa dia katakan. Bagaimanapun juga, orang lain itu senior. Silakan, senior. Yuanen Zentian terkekeh. Aku ingin tahu apa skala Akademi Shrek yang direkonstruksi. Tang Wulin berbicara tanpa ragu sedikit pun. Shrek diledakkan ke tanah yang datar sebelumnya dan menghasilkan air bawah tanah yang membentuk danau Dewa Laut yang kita miliki sekarang. Akademi akan memasukkan semua area di sekitar danau Dewa Laut ke dalam konstruksinya. Proyek pendahuluan akan difokuskan pada pembangunan sebagian bangunan akademis. Tetapi seluruh Sigat Lake telah dilindungi oleh perangkat jiwa isolasi kami sekarang. Tidak mungkin dunia luar bisa mendeteksi kemajuan kita. Di masa depan, kita pasti akan membangun dalam skala besar di daerah ini termasuk Tangsek. Adapun skala konstruksi terakhir, kami berharap bahwa kami dapat membangun di sekitar seluruh area di sekitar Danau Dewa Laut menjadi bagian dari Akademi Shrek di masa depan dan membentuk kota Shrek yang baru. Tentu saja, ini adalah proyek besar. Luas permukaan Danau Dewa Laut sekarang bahkan lebih besar dari seluruh kota Shrek sebelumnya. Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangun kota Shrek baru di sekitar danau. Mungkin generasi kita mampu menyelesaikan proyek, tetapi kami percaya bahwa rekonstruksi pasti akan berhasil dalam waktu dekat. Terlebih lagi, kita pasti akan lebih baik dari kota Shrek sebelumnya. Yuanen Zentian mengangguk. Karena ini adalah tempat yang sangat besar. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menjual sebidang tanah kepada kami. Tentu saja. Akan lebih baik lagi jika Anda dapat membantu kami membangun secara gratis. Kata-katanya terdengar biasa-biasa saja, tetapi semua orang di tempat kejadian termasuk Erming berdiri di belakangnya tidak bisa menahan perasaan tertegun setelah mendengarkan kata-katanya. Ayah, apa maksudmu? Yuanen Tiandang berbalik ke arah ayahnya dengan bingung. Yuanen Zentian dengan tenang memandang ke arah putranya. Nak, kamu bukan satu-satunya yang ingin menjadi Master Armor Pertempuran 4 kata. Klan telah puas untuk tetap di pengasingan selama bertahun-tahun dan orang-orang kami telah menjadi picik. Ini adalah dunia luas tempat kita hidup dan ini saatnya bagi kita untuk pergi keluar juga. Mungkin saya tidak memiliki keberanian untuk melakukannya di masa lalu. Tetapi tidak ada yang menghentikan saya dengan kehadiran penatua kita Erming di sini. Selama penatua Erming setuju, saya berencana untuk memindahkan klan kami. Saya percaya bahwa tidak ada tempat yang lebih cocok untuk kita daripada kota Shrek baru dalam konstruksi. Dia sekali lagi memandang ke arah Tang Wulin. Sekte Master Tang, kami tidak akan menjadi tukang bonceng dan mengambil tempat Anda tanpa alasan. Meskipun klan kami tidak kaya, garis keturunan kami adalah yang paling terampil dalam mengendalikan elemen bumi. Kecepatan kami dalam menggali bumi benar-benar lebih cepat daripada orang biasa. Bahkan mesin jiwa tidak bisa dibandingkan dengan kita. Saya percaya bahwa kita akan lebih membantu dalam proses pembangunan kembali Akademi Shrek. Tang Wulin baru saja mempertimbangkan situasi tanpa sadar menelan ludah pada saat ini. Senior, apakah kamu serius? Dia seharusnya membawa 1 atau 2 guru bersamanya. Tetapi sedikit yang dia tahu bahwa dia akan membawa serta seluruh klan. Adakah yang lebih menakjubkan dari ini? Meskipun Titan Giant AP Clan adalah klan tertutup, ada total 8 kelompok besar titel Douluo Rank dan lebih tinggi dari klannya. Ada juga 2 limit Douluos. Masuknya mereka ke Akademi Shrek tidak bisa hanya digambarkan sebagai hal yang baik, tetapi juga merupakan tindakan membangun fondasi yang kuat. Selain itu, identitas Yuanen Zentian, putra-putranya, dan klannya tetap tidak dikenal oleh dunia luar. Mereka bahkan lebih cocok untuk dianggap sebagai kekuatan dalam penyembunyian dan bisa diperlakukan sebagai cadangan akademi. Suara Erming tiba-tiba berubah tidak menyenangkan. Bagaimana saya bisa mengatakan tidak pada itu? Bagaimana saya bisa membuat keputusan? Terserah Anda semua. Saya tidak memenuhi syarat untuk tidak setuju. Dia merasa bersalah terhadap klannya. Meskipun mereka adalah keturunannya, dia tidak pernah melakukan apapun untuk mereka. Akibatnya,
Dia tidak keberatan mengonsumsi 2 tetes esensi darah tempo hari untuk membantu Yuanen Zentian dan Yuanen Tiandang. Yuanen Zentian terkekeh. Jadi keputusan sudah dibuat. Saya akan mengatur agar beberapa klan tinggal di belakang untuk menjaga rumah leluhur kami sementara orang-orang lainnya akan mengikuti saya untuk pindah. Kalian semua puas sekarang, kan? Saya tahu bahwa Anda masing-masing telah mengambil keputusan. Bahkan jika saya menjaga tubuh fisik Anda. Apa gunanya jika saya tidak bisa menjaga pikiran Anda di sini? Orang tua ini mungkin juga pergi bersamamu. Pemimpin klan yang selalu sangat keras mengungkapkan humornya pada kesempatan langka. Kakek umur panjang. Yuanen Yehui tiba-tiba menerkam kepelukan Yuanen Zentian dan berseru kegirangan. Yuanen Zentian tertegun sejenak. Dia tidak bisa menahan trans. Terakhir kali cucunya memeluknya dengan semangat seperti saat dia masih sangat muda. Ketika dia mengingat pertemuan tragis cucunya ketika dia masih muda, dia tidak bisa menahannya untuk memeluknya erat-erat. Jangan khawatir. Kakek akan selalu berada di sisimu di masa depan. Siapapun yang berani menggertak Anda, kakek akan memukulnya untuk Anda. Dia tanpa sengaja melirik Xie saat dia berbicara. Xie merasa menggigil di punggungnya setelah memperhatikan pandangan Yuanen Zentian. Xie berdamai dengan gagasan calon ayah mertuanya yang datang bersama mereka. Tetapi sekarang ada ayah mertuanya. Itu adalah dua doulos besar yang hebat. Bagaimana dia akan menjalani sisa hidupnya di masa depan? Jelas bahwa tidak ada banyak perbedaan dalam tatapan Yuanen Zentian dibandingkan dengan Yuanen Tiandang. Dia dalam kesulitan. Tang Wulin tersenyum ketika dia melihat situasi bermain di samping. Hasilnya sungguh menakjubkan. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami keuntungan menjadi pengrajin ilahi. Meskipun tentu akan melelahkan baginya di masa depan. Itu semua sia-sia. Itu dianggap sebagai bantuan tepat waktu baginya untuk dapat membawa begitu banyak pembangkit tenaga listrik untuk membantu dalam rekonstruksi Akademi Shrek. Bersambung.